Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Sabtu 5 November, Pekan Biasa ke-31. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, supaya hidupnya mendapatkan jaminan, setiap orang berupaya untuk merencanakan hidupnya dengan baik. Aneka macam upaya dapat dilakukan untuk menjamin hidup dan masa depan. Aneka macam asuransi menawarkan jaminan itu. Aneka macam deposito juga tak kalah menariknya, menawarkan ketersediaan dana untuk masa depan atau masa tua. Pendidikan yang baik menjadi alternatif lainnya, supaya taraf hidup menjadi lebih baik. Singkat kata, manusia mendapatkan banyak sekali tawaran untuk menata dan menjamin hidup dan masa depannya. Tujuannya, hidup yang lebih layak di dunia ini. Akan tetapi sebagai orang beriman tidak boleh melupakan bahwa jaminan hidup yang harus diurusnya bukan hanya yang di dunia ini. Orang beriman juga harus mengurus dan menjamin kehidupan kekalnya, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Itu yang disabdakan Tuhan hari ini. Dengan sabdanya, Yesus mengingatkan para muridnya supaya mencari jaminan diterima di dalam kemah abadi. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua tahu yang dimaksud dengan kemah abadi adalah kehidupan kekal bersama Allah Bapa di surga. Salah satu nasihat yang disampaikan Yesus supaya para muridnya memperoleh jaminan hidup abadi adalah kesetiaan dalam perkara-perkara kecil selama hidup di dunia ini. Perkara-perkara kecil adalah sarana manusia untuk berlatih, mempertanggungjawabkan aneka macam tugas dan anugerah yang diterimanya dari Allah. Semakin bertanggung jawab mengelola perkara-perkara kecil, kepada seseorang Allah akan memberikan kepadanya perkara-perkara yang lebih besar.
Perkara-perkara yang lebih besar adalah hal-hal yang menyangkut kesejahteraan hidup semakin banyak orang. Keberhasilan mengelola perkara-perkara baik yang kecil maupun yang besar dalam kehidupan di dunia ini menjadi persiapan yang baik untuk masuk ke dalam kemah abadi di surga. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita semua dipanggil untuk melaksanakan tugas-tugas harian kita dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk kesetiaan, ketekunan, dan jawaban atas rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Sehingga ini menjadi bekal bagi kita untuk masuk dalam kemah abadi Allah Bapa di surga. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.